Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filan Humaydi, mahasiswa semester 4, prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etnografi, bagaimana teknik pengumpulan datanya, dan penganalisisan datanya. Sebelum presentasi saya dimulai, terlebih dahulu saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini masih memberikan saya kesempatan untuk belajar banyak tentang hal, termasuk metode penelitian dengan pendekatan etnografi ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito SMSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya. Metode penelitian dengan pendekatan etnografi adalah metode penelitian yang memanfaatkan internet dan ruang digital sebagai sumber data. Dalam etnografi, penelitian mengamati, menganalisis, dan menginterpretasikan interaksi dan perilaku manusia dalam konteks online, seperti forum diskusi, media sosial, dan platform online lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memahami budaya, komunitas, dan fenomena sosial yang terjadi di dunia maya. Metode ini biasanya melibatkan observasi partisipatif, wawancara online, dan analisis konten digital. Berikut adalah beberapa definisi tentang etnografi menurut para ahli. Yang pertama, Robert Kozinets, seorang ahli dalam bidang pemasaran yang banyak berkontribusi pada pengembangan metode etnografi. Menurutnya, etnografi adalah studi etnografis mengenai komunitas yang terbentuk secara online. Yang kedua ada 3, Kozinets, Sankar, dan Handel. Dalam buku etnografi, menciptakan pengetahuan bersama dalam masyarakat yang terhubung. Mereka mendefinisikan etnografi sebagai kajian kualitatif mengenai komunitas yang terbentuk di dunia maya. Yang ketiga, Alessandro Caliandro dan Aliara Caliendo menggambarkan etnografi sebagai metode penelitian yang menggabungkan pendekatan etnografi dengan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Yang keempat, Kozinets, Fals, dan Woznicki. Dalam penelitian mereka, etnografi didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang digunakan untuk mempelajari dinamika interaksi manusia dalam komunitas daring yang diorganisasikan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Penting untuk dicatat bahwa definisi etnografi dapat sedikit berbeda di antara para ahli, tetapi secara umum metode ini melibatkan penggunaan internet dan teknologi digital untuk memahami budaya, komunitas, dan perilaku manusia secara online. Kita masuk ke teknik-teknik etnografi. Melibatkan serangkaian metode mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dari ruang digital, dan berikut ini adalah beberapa teknik yang umum digunakan dalam etnografi. Yang pertama, observasi partisipatif. Peneliti secara aktif terlibat dalam komunitas online yang mereka teliti. Mereka mengamati interaksi antara anggota komunitas, ikut serta dalam diskusi, dan memperhatikan norma-norma yang ada. Yang kedua, analisis konten. Analisis konten ini melibatkan pengumpulan dan analisis konten yang dihasilkan oleh anggota komunitas seperti posting di forum, komentar di media sosial, atau pesan di grup chatting. Analisis konten dapat dilakukan secara kualitatif dengan mencari pola-pola, tema, atau konflik yang muncul. Yang ketiga, wawancara online. Peneliti melakukan wawancara dengan anggota komunitas secara online, misalnya melalui pesan langsung, email, atau panggilan video. Wawancara ini dapat membantu dalam mendapatkan wawasan
mendalam tentang pengalaman dan pandangan anggota komunitas. Yang keempat, analisis jaringan sosial. Analisis jaringan sosial ini menggunakan data dari platform media sosial atau forum online untuk menganalisis pola koneksi antara anggota komunitas, seperti siapa yang berinteraksi dengan siapa dan bagaimana struktur hubungan dalam komunitas tersebut. Yang kelima, analisis sentimen. Menganalisis sentimen atau perasaan yang terungkap dalam konten online, seperti apakah komentar atau postingan cenderung positif, negatif, dan netral. Yang keenam, pemetaan konten. Pemetaan konten ini membuat peta konsep atau visualisasi dari topik atau tema yang muncul dalam komunitas online untuk membantu memahami struktur dan dinamika komunitas tersebut. Yang ketujuh, triangulasi. Menggabungkan berbagai sumber data seperti observasi, wawancara, dan analisis konten untuk memverifikasi temuan dan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan kombinasi teknik ini, peneliti etnografi dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang budaya, komunitas, dan perilaku manusia dalam konteks online. Sekarang kita lanjut ke cara penganalisan etnografi. Penganalisan etnografi melibatkan proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dari ruang digital. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penganalisan etnografi. Yang pertama, transkripsi data. Jika data yang dikumpulkan berupa wawancara atau percakapan langsung, langkah pertama adalah mentranskripsikan data tersebut ke dalam teks yang dapat dianalisis. Yang kedua, segmentasi data. Segmentasi data ini, data kemudian dapat diorganisir menjadi unit-unit analisis yang lebih kecil, seperti tema, topik, atau pola tertentu yang muncul dalam percakapan atau konten online. Yang ketiga, klasifikasi data. Data yang telah disegmentasi kemudian dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis pesan, sentimen, atau topik pembicaraan. Yang keempat, analisis konten. Analisis konten ini melibatkan penggunaan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola-pola, tema, atau konflik yang muncul dalam data. Ini bisa dilakukan dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dari teks atau konten digital. Yang kelima, analisis jaringan. Jika data mencakup interaksi antara anggota komunitas, analisis jaringan sosial dapat digunakan untuk memahami struktur hubungan antara mereka dan mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci dalam komunitas tersebut. Yang keenam, analisis sentimen. Mengidentifikasi sentimen atau perasaan yang terungkap dalam data, seperti apakah pesan atau komentar cenderung positif, negatif, atau netral. Yang ketujuh, pemetaan konsep. Pemetaan konsep ini membuat peta konsep atau visualisasi untuk memahami hubungan antara berbagai tema atau topik yang muncul dalam data. Yang ke-8, triangulasi. Menggabungkan temuan dari berbagai sumber data dan metode analisis untuk memverifikasi temuan dan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti. Yang ke-7, interpretasi. Interpretasi ini, pada tahap ini peneliti menginterpretasikan temuan mereka dan mencoba memahami makna di balik pola-pola atau tema yang muncul dalam data. Ini melibatkan pengaitan temuan dengan teori yang ada dan memberikan konteks yang lebih luas. Yang ke-10, penyusunan laporan. Penyusunan laporan ini adalah langkah terakhir atau menyusun laporan atau artikel yang merangkum temuan peneliti etnografi, termasuk metodologi yang digunakan, temuan utama, dan interpretasi hasil analisis. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penganalisis etnografi dapat menyajikan temuan mereka secara sistematis dan mendalam. Nah, teman-teman,
Itulah pengetahuan saya tentang metode penelitian dengan pendekatan etnografi dan bagaimana teknik-teknik dalam melakukan pengumpulan data serta penganalisan datanya. Semoga materi ini tidak membuat teman-teman jenuh, melainkan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan diri menonton video ini, serta memberikan support kepada saya. Nantikan video saya berikutnya yang masih tentang metode penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.